Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bapak, di sini saya Dr. Mudeng yang sedang bertugas pada hari ini dengan Bapak siapa? Edi, Pak Edi, usianya berapa Pak? 25, Alamatnya di mana? Hitung dulu. Bekerja sebagai apa ini Pak? Saya swasta. Ada keluhan apa Pak? Insya Allah saya bisa membantu untuk keluhannya. Saya sesak tuh. Sudah sejak kapan itu Pak? Sudah sejak 1 minggu yang lalu, kurang lebih 1 mingguan lah. Bisa diceritakan awal mulanya bagaimana Ya, bisa sesak? tiba-tiba saya merasa sesak aja dok, terus 3 minggu ini semakin berat. Sesaknya itu seperti apa ya Pak? Apakah sampai ada nyeri di dadanya sampai menjalar enggak? Rasanya itu sesaknya itu ya pokoknya rasanya itu 1 bulan itu memberat, sudah 1 minggu ini pokoknya dok, sama batuk-batuk kalau malam saat hujan gitu. Sesaknya tuh terasa seperti apa Pak? Dada saya berat gitu dok. Berat ya. Sesak ini ada nyeri yang menjalar enggak Pak? Enggak Ya. Dalam 1 minggu ini kambuh berapa kali Pak? enggak tiap hari sih dok. Enggak tiap hari ya. Sesaknya ini terus-terusan atau ada waktu tertentu Pak? Sesaknya saat melakukan aktivitas, kadang saat cuaca dingin atau pas mau tidur gitu. Apakah sampai mengganggu aktivitas ini? Iya dok, sampai mengganggu aktivitas. Semakin sesak jika digunakan buat apa Pak? Ya pas beraktivitas. Kalau enakan jika digunakan buat apa? Pas saya buat bungkuk dok. Buat bungkuk ya. Ada keluhan lain enggak Pak? Misalkan demam, batuk, mual, muntah atau Enggak, demam enggak, tapi batuk iya. Batuk iya ya. Batuknya berdahak atau enggak Pak? Berdahak dok. Warnanya apa ya Pak dahaknya? Wah saya lupa dok, lupa tadi ngamati. Tapi tidak ada darahnya ya? Enggak ada darahnya. Batuknya ini terus menerus Pak berarti? Terus menerus. Menerus ya. Apakah sudah pernah berobat sebelum ini? Biasanya saya kasih inhaler sih dok, tapi sudah saya kasih tapi kok nggak manjur. Dulu pernah mengalami hal seperti ini enggak? Belum pernah. Belum pernah. Apakah ada riwayat penyakit sakit paru-paru Pak? Enggak. Tidak ada ya. Kemudian pernah terbentur enggak Pak dadanya Pak? Enggak. Enggak ya. Ada alergi obat atau alergi Enggak. makanan? Enggak ada ya. Kemudian keluarga ada mengalami hal yang sama enggak Pak? Enggak. Enggak ada ya. Ada riwayat alergi enggak di keluarga? Enggak ada. Keluarga ada yang punya penyakit asma, darah tinggi? Enggak ada Pak. Kemudian apakah Bapak punya kebiasaan merokok Pak? Saya merokok. Sejak kapan itu Pak? Ya sudah sejak umur 20 tahunan gitu. 20 tahun. Kemudian keluarga ada yang merokok enggak Pak? Enggak ada. Untuk tempat tinggalnya itu dekat dengan pabrik atau tempat pembuangan sampah gitu enggak Pak? Enggak. Enggak ya. Kemudian lingkungan rumahnya bersih ya Pak berarti? Ya saya tinggalnya di perumahan Pak. Di perumahan. Apakah pernah berpergian dalam beberapa Bapak? Alhamdulillah anamnesis sudah selesai. Di sini selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Nanti mungkin dalam pemeriksaan fisik akan sedikit kurang nyaman. Apakah Bapak bersedia? Ya. Baik, siap bersedia. Bapak bisa duduk di bed. Saya akan mencuci tangan dan mempersiapkan alat. Di sini ada beberapa alat yang saya gunakan. Ada termometer, penlight dan yang lainnya. Di sini yang pertama melepaskan baju ya Pak. Kemudian bisa duduk dengan nyaman. Kemudian di sini yang pertama adalah menilai untuk keadaan umumnya. Di sini tampak sesak dan tadi terdapat position bungkuk. Untuk kesadarannya di sini kompos mantis ya, jadi 456 untuk EVM-nya. Kemudian di sini tadi Bapak sudah mengukur berat badan dan tinggi badan. Selanjutnya saya akan mengukur TTV. Yang pertama untuk suhu diletakkan di aksila, ditunggu 10 menit ya Pak. Kemudian untuk nadi di sini kanan dan kiri, di sini reguler dicek pada satu sisi. Kemudian di sini kuat angkat, dihitung frekuensi dalam 1 menit, hasilnya 110 kali per menit, berarti tadi. Kemudian untuk respiratory rate dari ujung kaki pasien diamati tanpa sepengetahuan pasien. Di sini selama 1 menit, di sini hasilnya 27 berarti taknyul berdiri 24. Untuk tekanan darah di sini saya akan mengukur isi ya Pak. Di sini hasilnya 120/80, masih dalam batas normal. Kemudian untuk suhunya sini diambil, hasilnya adalah 36, berarti kesimpulannya masih normal.
Kemudian status generalisata itu tuh ya mulai dari kepala. Di sini dilihat rambutnya hitam, kemudian wajahnya di sini tampak sesak, tidak ada cyanosis, tidak ada edem. Kemudian untuk matanya, di sini untuk pupilnya bulat sentral reguler, kemudian isokor, tidak ada konjungtiva anamis, tidak ada sklera ekterik. Kemudian untuk hidung di sini diamati pada hidungnya tidak ada sekret dan tidak ada pernafasan cuping hidung. Kemudian telinga di sini juga tidak ada sekret, distra dalam batas normal. Kemudian pada mulut di sini diamati tidak terdapat bibir kering, tidak terdapat cyanosis. Terkadang pasien di sini bernafas dengan mencucuk. Kemudian ada karies gigi positif. Kemudian Pak bisa mengangkat karies giginya di sini positif. Kemudian tidak ada hiperemis, tonsilnya normal T1 T1. Kemudian untuk leher di sini dilihat warna kulit sama dengan sekitar, tidak ada perbesaran kelenjar getah bening maupun tiroid, ada otot bantu pernafasan ya, musculus sternocleidomastoideus, dan tidak ada deviasi trakea. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan toraks anterior. Tadi saat duduk diamati diameter anteroposterol bisa begitu dari lateral. Bentuk dada tidak ada bare chest, flat chest, plexus carinatum, plexus carinatum, tipe pernafasannya abdominal. Kemudian di sini barin sudah dilepas bajunya, hemitoraks dextra dan sinistra simetris. Kemudian ICS-nya agak melebar, sudut arkokristanya 90 derajat. Kemudian dipalpasi, nyeri bilang ya Pak, di sini tidak terdapat nyeri tekan, tidak terdapat tumor. Tadi diraba ICS-nya melebar, hemitoraks dextra sinistra simetris, dan Pak bilang 77 di akhir pernafasan nanti bilang 77 ya Pak, jadi 77 seperti itu ya Pak. 77. Lagi Pak? 7. Lagi Pak? 7. Di sini target vermitusnya normal, tidak mengeras ataupun menghilang. Kemudian diperkusi dari ICS nyatu titik secara mengeluar. Di sini sonor pada seluruh lapang paru, kemudian batas paru lebar dari CS2 turun ke bawah. Di sini ditemukan bunyi pekak positif pada ICS 6. Jadi batasnya masih dalam batas normal. Kemudian kita auskultasi pada seluruh lapang paru. Di sini vesikular pada seluruh lapang paru, tapi terdengar ada bunyi tambahan di sini. Dan kemudian toraks posteriornya nanti akan saya lakukan pemeriksaan di akhir. Kemudian jantung, di sini toraks jantung, inspeksi di sini ictus cordisnya tampak. Untuk palpasi sternalif, di sini tidak terdapat denyutan, epipulsus epigastrium juga tidak terdapat denyutan, parasternal 234, 234 tidak ada denyutan, tril meraba pada keempat katup, ventral, pulmonal tidak terdapat getaran. Kemudian kita perkusi di sini untuk mengetahui batas-batas jantung, mulai dari CS2 turun. Di sini pada CS6 peka positif naik 1 CS ke arah media. Di sini sampai bertemu redup, ditandai redup batas kanan bawah jantung pada CS5 lena parasternal dextra. Kemudian ke arah media lagi sampai bertemu sonor. Di sini bertemu sonor, batas kiri bawah jantung berada pada ICS 51 sampai 2 linea miklaf di sinistra. Naik 1 ICS dari aksialis anterior sampai ketemu redup, ditandai naik lagi 1 ICS pada ICS 3 sampai ketemu redup. Di sini batas pinggang jantung berada pada ICS 3 linea parasternal sinistra. Kemudian naik 1 ICS pada ICS 2. Di sini batas atas jantung pada ICS 2 linea parasternal sinistra. Kemudian mengauskultasi pada keempat katup. Di sini mulai dari mitral, S1 lebih besar dari S2, tidak ada bunyi tambahan. Trikuspid juga S1 lebih besar dari S2, tidak ada bunyi tambahan. Aorta S2 lebih besar dari S1, tidak ada bunyi tambahan. Dan pulmonal S2 lebih besar dari S1, tidak ada bunyi tambahan. Tidak ada bunyi tambahan seperti galop ya, S3, S4.
Kemudian abdomen di sini misi Pak tangannya. Di sini pada abdomen bentuk dadanya datar, warna kulit sama dengan sekitar, tidak terdapat jejak satupun massa. Mengauskultasi pada 9 regio abdomen. Di sini terdengar bunyi peristaltik pada 9 regio dan didengarkan pada ilia dextra. Di sini frekuensinya 15 kali, sekitar 15 kali, berarti normalnya 5 sampai 35. Kemudian perkusi pada 9 regio. Di sini timpani pada seluruh regio abdomen. Kemudian di sini menentukan ukuran hepar dari CS2 turun. Di sini peka LT positif ditandai, turun lagi sampai ketemu timpani ditandai. Di sini diukur hasilnya 8, normal ya, 6 sampai 12. Nah, kemudian kita palpasi di 9 regio. Nyeri bilang ya Pak. Di sini tidak terdapat nyeri tekan ataupun massa. Kemudian hepar kita perkusi hepar. Tarik nafas Pak. Di sini heparnya teraba satu jari di bawah arcus costa. Tepinya tajam, konsistensinya lunak. Kemudian untuk klien melihat perbesarannya menggunakan garis khayal Schaffner ya, dari SIA sampai CS10. Di sini diraba, dibagi menjadi 8 titik. Di sini tidak teraba, artinya normal. Kemudian di sini untuk ekstremitas CTR dicek, di sini kurang dari 2 detik. Kemudian akralnya teraba hangat. Kemudian tidak ada nyeri sendi. Untuk pengecekan saturasi oksigen di sini tadi 93, berarti agak kurang. Baik Bapak, alhamdulillah pemeriksaan sudah selesai. Selanjutnya Bapak bisa merapikan diri dan berbaring duduk di sini. Saya akan merapikan alat dan mencuci tangan. Bapak sudah, alhamdulillah ya Pak, tadi pemeriksaan fisik sudah selesai. Asalnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang pertama adalah darah rutin terdiri dari HB, HT, leukosit, trombosit dan eritrosit. Di sini normal. Kemudian untuk darah lengkap, di sini ada basofil, eosinofil, segmen, limfosit dan monosit. Di sini didapatkan ada eosinofilia ya Pak. Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan spirometri. Terdapat di sini hasilnya ada penurunan fungsi paru dengan reversibel dengan bronchodilator. Kemudian meminta eksfoto toraks, AP lateral yang terpisah lateral. Di sini udah ada hasilnya ya Pak, dalam batas normal, di mana corakan bronchovaskuler kurang dari 1/3 lapang paru. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan penunjang, didiagnosis Bapak terkena serangan asma persisten sedang dengan derajat serangan ringan sedang. Untuk ini ada beberapa diagnosis banding Pak, misalkan ada bronkitis kronik, bronkiektasis dan bronkiektasis dan bronkokilotis. Kemudian nanti untuk tata laksananya Pak, di sini untuk medikamentosanya akan saya berikan salbutamol 2,5 mg per ml secara nebul. Kemudian jika nanti belum ada perbaikan, mungkin akan diberikan ipratropium bromide. Kemudian jadi Bapak untuk penyakit ini tuh kayak ada penyempitan ya Pak, penyempitan pada saluran nafas Bapak, dimana ini dicetuskan oleh beberapa hal, misalkan ada alergi, stres, dan Bapak di sini akan diberi obat untuk selalu dibawa pulang untuk mengontrol asmanya agar tidak terjadi keparahan. Dan nanti ini Bapak tuh bisa menghindari beberapa faktor pencetus yang bisa menyebabkan serangan ini kambuh, misalkan nanti ada debu, kemudian udara dingin dan yang lainnya. Mungkin itu saja Pak, nanti akan saya tuliskan resep. Apakah ada yang ditanyakan? Baik, jika sudah cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.